Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang soleh dan soleha, jumpa lagi bersama Kak Tio di Elhana Learning Center. Nah adik-adik, alhamdulillah, yuk kita bersyukur bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang banyak luar biasa kepada kita, sehingga kita bisa hadir dan menyimak video ini dalam keadaan sehat. Adik-adik, salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan, kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan hidayah. Nah adik-adik, Kak Agung pernah dengar nih sebuah pantun atau apa ya, yang berbunyikan ada tupai, ada paus. Cakep. Sebelum mulai, pinjam dulu 100. Iya. Nah adik-adik, boleh nggak sih pinjam meminjam di dalam Islam? Maka adik-adik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mewanti-wanti umatnya agar kita tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Tapi sebenarnya boleh nggak sih Kak Agung? Jawabannya boleh. Kita boleh meminjam sesuatu, tapi jangan bermudah-mudahan. Pengen beli Hot Wheel, akhirnya menghutang. Pengen beli jajan, akhirnya berhutang. Pengen sesuatu keinginan, akhirnya berhutang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mewasiatkan kepada para sahabat, yaitu diantaranya apa? Janganlah kalian meneror diri kalian, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Kemudian Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, maksudnya apa nih? Kok kita meneror diri kita masing-masing, diri kita sendiri? Kemudian Rasulullah menjelaskan, yaitu dengan cara kalian berhutang, maka kalian akan menjadi seseorang yang gelisah. Itulah hutang, ya. Dengan berhutang, maka sama seperti kita sedang meneror diri kita. Dan hutang itu adik-adik bisa menjadikan seseorang merasakan takut, gelisah, pagi-pagi mau makan susah, siang-siang gelisah, sore-sore malam-malam ketakutan karena belum mampu untuk membayar, ataupun uang yang hendak digunakan ternyata tidak cukup untuk membayarnya. Maka dari itu adik-adik, Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita terlindungi dari banyaknya dosa dan berhutang. Bagaimana tuh doanya Kak Agung? Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Kita ulang sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Sekali lagi deh. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari banyaknya perbuatan dosa dan juga hutang. Dan buat yang sudah terkena hutang nih qadarullah ya. Ada yang hutangnya pinjol, ada yang hutangnya ke bank, ada hutangnya yang kepada temannya, kakaknya, kakeknya. Masa ngutang ke kakek? Ya. Nah adik-adik, maka Kak Agung ingin memberikan saran. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada para penghutang. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan sebuah motivasi agar para penghutang ini segera terlunaskan, segera terbebaskan dari hutangnya. Bagaimana Nabi Muhammad mengatakan? Khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik di antara kalian adalah mereka yang menepati janji mereka dalam membayar hutang. Jadi, mungkin ada nih sebagian di antara adik-adik yang ketika di sekolah ingin membeli makanan keinginannya, tapi ternyata uangnya kurang, gak cukup. Akhirnya minjem ke temannya dan dia berjanji, besok aku kembaliin deh.
Maka yuk bersungguh-sungguh kita cari uang untuk mengembalikannya. Bisa dengan meminta kepada orang tua, atau kalau kita nggak mau ngerepotin orang tua, kita buka celengan tabungan kita, ya. Dan usahakan adik-adik jangan bermudah-mudahan dalam berhutang. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, segeralah kalian membayar hutang jika kalian sudah mampu. Sesungguhnya termasuk sebuah kezoliman, termasuk sebuah keburukan ketika seseorang itu sudah mampu bayar, tapi ternyata hutangnya nggak dibayar-bayar. Dan ini ngerugiin banget sih adik-adik. Ingat nggak sih pas kita mau minjem tuh melasnya seperti apa? Memasang wajah ekspresi kasihannya seperti apa? Kasihan, Lalu kemudian ketika kita harus mengembalikan, sudah waktunya nih harus dikembalikan. Tetapi ternyata apa? Kita malah jadi marah-marah. Ya elah, pinjem 1.000 doang aja ditagihin terus. Astagfirullah. Semoga kita nggak termasuk orang-orang yang demikian ya adik-adik ya. Bahkan Kak Agung nih tahu banget orang-orang yang memberikan hutang itu bukanlah orang-orang yang berkecukupan atau orang-orang yang memiliki banyak uang. Nggak semuanya seperti itu adik-adik. Mereka punya uang, kemudian kalian pinjam. Mereka tahu, mereka butuh uang tersebut. Tetapi ketika ada orang yang lebih membutuhkan, maka dia pinjamkan orang yang lebih membutuhkan tersebut. Bukan berarti dia nggak butuh. Nah, maka dari itu dia berharap dengan dikembalikannya uang tersebut di kemudian hari dengan tempo waktu yang sama, maka jangan lagi ada drama-drama. Jadi, jika memang sudah waktunya tempo kita harus membayarnya, maka jangan ada lagi drama-drama. Yang bilangnya nggak ada uang lah, yang bilangnya tetangganya sakit lah, kucingnya kejebur, dan seterusnya. Sehingga menjadikan orang tidak lagi percaya kepada kita karena kita termasuk orang-orang yang tidak amanah. Yuk usahakan membeli segala sesuatu itu dengan cash, dengan tunai. Kita menabung, ketika uang kita sudah banyak baru kita beli apa yang kita inginkan. Barakallahu fikum.